Sahabat hutan yang kompak. Di sebuah hutan hijau yang rindang dan penuh pepohonan tinggi menjulang, hiduplah banyak hewan yang saling menyayangi. Ada Kiko, si kelinci putih yang lincah dan suka melompat-lompat, Gajah Gema yang bijaksana dengan belalai panjangnya, Pak Tupai berbulu coklat yang cerdik, Mona, si monyet yang ceria dan suka bergantungan di dahan, serta burung beni dengan bulu berwarna-warni yang bisa terbang tinggi menembus awan. Setiap pagi, mereka saling menyapa dengan ramah. "Selamat pagi teman-teman," seru Mona sambil berayun dari satu pohon ke pohon lain. Mereka bermain bersama di sungai jernih, berbagi makanan seperti wortel, pisang, dan kacang-kacangan, serta menjaga hutan mereka dengan penuh kasih sayang. Hutan adalah rumah mereka, tempat yang paling mereka cintai di dunia. Namun, suatu pagi yang cerah, ketenangan hutan tiba-tiba terganggu oleh suara aneh yang keras dan menakutkan. Suara gergaji mendengung memecah keheningan. Kiko yang sedang makan wortel langsung melompat ketakutan. Telinganya berdiri tegak. "Apa itu? Suaranya mengerikan sekali!" teriak Kiko dengan suara bergetar. Burung beni yang mendengar keributan langsung terbang tinggi menembus dedaunan untuk melihat apa yang terjadi. Matanya membelalak kaget saat melihat pemandangan yang mengerikan. Sekelompok manusia membawa gergaji mesin yang besar dan truk-truk besar terparkir di pinggir hutan. Burung beni terbang terbirit-birit kembali. Teman-teman, gawat! Ada manusia dengan gergaji besar. Mereka datang untuk menebang pohon-pohon kita." "Hah? Tidak mungkin!" seru Pak Tupai sambil menjatuhkan kacangnya. "Kita harus lihat sendiri," kata Gajah Gema dengan suara berat penuh kekhawatiran. Mereka berlari bersama ke arah sumber suara. Dan benar saja, satu persatu pohon besar mulai roboh dengan suara menggelegar yang membuat tanah bergetar. Brak! Duar! Pohon-pohon tua yang sudah ratusan tahun berdiri kokoh, kini tumbang begitu saja. "Tidak! Rumahku!" teriak Pak Tupai melihat pohon ok tempat dia tinggal mulai ditebang. Sarang-sarang burung jatuh berhamburan ke tanah. Tempat berlindung kelinci tertimbun cabang-cabang. Semua hewan panik dan ketakutan berlarian ke sana kemari. "Hutan kita dalam bahaya besar. Kalau pohon-pohon habis, kita semua tidak punya rumah lagi," kata Gajah Gema dengan mata berkaca-kaca. "Tapi apa yang bisa kita lakukan?" tanya Mona putus asa. "Mereka besar dan kuat. Kita hanya hewan-hewan kecil." Gajah Gema mengangkat belalainya tinggi-tinggi. "Tunggu dulu, aku punya ide. Meskipun kita kecil, kalau kita bersatu dan kompak, kita bisa menjadi kekuatan yang besar. Ingat pepatah yang selalu diajarkan orang tua kita? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." "Benar kata Gajah Gema," kata burung beni sambil mengepakkan sayapnya. "Kita semua punya kemampuan khusus yang berbeda-beda. Aku bisa terbang tinggi dan mengajak teman-teman burung lainnya. Pak Tupai pandai memanjat dan melempar. Mona lincah dan cerdik. Kiko bisa menggali dengan cepat. Dan Gajah Gema sangat kuat. Kalau kita gabungkan semua kemampuan kita, pasti bisa mengusir para penebang." Seru Kiko mulai bersemangat. "Ayo kita bikin rencana," kata Mona sambil melompat ke girangan. Mereka semua berkumpul di bawah pohon beringin terbesar yang belum ditebang. Gajah Gema berdiri di tengah seperti seorang jenderal. "Baiklah teman-teman, besok pagi para penebang pasti datang lagi. Kita harus siap. Burung beni, kamu pimpin serangan udara. Pak Tupai dan Mona kalian dari atas pohon. Kiko dari bawah, dan aku dengan keluarga gajah akan datang dari belakang." "Siap!" teriak semua hewan kompak. "Kita tidak akan menyakiti mereka, tapi kita akan membuat mereka takut dan sadar bahwa hutan ini adalah rumah kita," tambah Gajah Gema. Malam itu, semua hewan tidak bisa tidur karena tegang. Tapi mereka juga penuh semangat. Keesokan harinya ketika matahari mulai terbit, para penebang datang lagi dengan gergaji dan peralatan mereka. "Ayo kita tebang pohon-pohon ini dengan cepat," kata salah satu penebang. Tapi mereka tidak tahu bahwa seribuan pasang mata sedang mengawasi mereka di balik dedaunan. Burung beni memberi isyarat dengan kicauannya. Cuit, cuit, cuit. Tiba-tiba, ribuan burung dari berbagai jenis, burung pipit, burung kutilang, burung gagak, burung merpati, semuanya terbang serentak mengelilingi kepala para penebang.
Mereka berkicau dengan sangat keras, memekakkan telinga. "Ah, apa ini? Berisik sekali!" teriak para penebang sambil menutup telinga mereka dan berlarian ke sana kemari. "Sekarang," teriak Pak Tupai dari atas pohon. Puluhan tupai mulai melempar buah-buahan kecil, biji-bijian keras, dan ranting-ranting. Buah-buah itu berjatuhan seperti hujan menghantam helm dan bahu para penebang. Tidak menyakiti, tapi sangat mengganggu. "Aduh, siapa yang lempar-lempar?" teriak penebang yang lain bingung. Belum selesai kejutan mereka, tanah mulai bergetar. Duk, duk, duk. Langkah kaki gajah terdengar menggelegar semakin mendekat. Gajah Gema memimpin keluarga gajah, ada 5 gajah besar, berjalan dengan langkah berat dan mengintimidasi. "Gajah! Banyak gajah!" teriak para penebang ketakutan. Para gajah lalu menyemprotkan air dari sungai dengan belalai mereka. Biur! Biur! Air menyembur dengan kencang seperti air mancur raksasa, membasahi semua penebang sampai kuyup dari kepala hingga kaki. "Basah semua! Dingin!" keluh mereka kedinginan. Saat para penebang mencoba mengambil handuk dan tas mereka, Mona dan gerombolan monyet melompat turun dari pohon dengan gesit. Mereka menarik-narik topi, tas, bahkan sepatu para penebang. Mona membuat wajah-wajah lucu dan menjulurkan lidah. "Blek! Hei, kembalikan topiku!" teriak seorang penebang sambil mengejar Mona. Tapi Mona terlalu cepat dan lincah. Sementara para penebang sibuk dikerjai dari atas, Kiko dan keluarga kelinci dengan cepat menggali lubang-lubang kecil di seluruh area. Para penebang yang berlarian akhirnya tersandung satu persatu. "Aduh, kakiku! Awas lubang! Hati-hati!" Mereka saling berteriak sambil terus jatuh bangun. Para penebang semakin takut dan kewalahan. Mereka tidak pernah melihat hewan-hewan yang sekompak dan seterorganisir ini. Semua hewan bekerja sama dengan sempurna seolah-olah mereka adalah satu tim yang solid. "Kalian lihat ini, hewan-hewan ini melindungi hutan mereka," kata salah satu penebang yang mulai sadar. "Mereka bekerja sama, mereka punya perasaan, ini rumah mereka. Kita yang salah datang ke sini dan merusak rumah mereka. Ayo kita pergi, ini bukan hak kita untuk menghancurkan hutan ini," kata kepala penebang akhirnya. Mereka semua setuju, mengemasi peralatan mereka dengan tergesa-gesa dan berjanji tidak akan pernah kembali lagi untuk menebang pohon di hutan itu. Ketika truk-truk penebang pergi meninggalkan hutan, semua hewan bersorak gembira. "Hore! Kita berhasil! Hutan kita selamat!" Mereka berpelukan, menari-nari melingkar dan bernyanyi bersama. Gajah Gema mengangkat Kiko dengan belalainya, burung beni berterbang berputar-putar di udara. Pak Tupai dan Mona saling tos. Semua hewan merayakan kemenangan mereka dengan penuh kegembiraan. "Terima kasih teman-teman," kata Gajah Gema dengan suara penuh haru. "Kalau kita tidak kompak dan bekerja sama, kita tidak mungkin bisa mengusir mereka. Kalian semua luar biasa." "Kita memang tim yang hebat," seru burung beni bangga. "Bersatu kita kuat, sendiri kita lemah," kata Kiko sambil melompat girang. Sejak hari itu, hutan kembali damai, hijau dan penuh keceriaan. Para hewan semakin akrab dan persahabatan mereka semakin erat. Mereka selalu menjaga hutan bersama-sama dan cerita tentang kekompakan mereka tersebar ke hutan-hutan lain, menginspirasi hewan-hewan di tempat lain untuk juga melindungi rumah mereka. Dan setiap malam sebelum tidur, mereka selalu mengingat pelajaran berharga. Ketika kita bersatu, kompak dan bekerja sama, tidak ada yang tidak mungkin. Tamat. Wow, cerita yang keren bukan? Teman-teman, kalian tahu nggak? Cerita Kiko, Gajah Gema, dan teman-temannya ini nggak cuma seru, tapi penuh pelajaran hebat. Yang pertama, kekuatan sejati itu datang dari persatuan. Iba Nyindah, kalau Kiko sendirian melawan penebang, pasti nggak bisa. Tapi karena mereka kompak, burung dari udara, tupai dari pohon, gajah dari darat, mereka jadi tim super kuat. Sama seperti kita, kalau bersatu dengan teman dan keluarga, kita bisa menghadapi masalah apapun. Yang kedua, setiap orang itu istimewa dengan kelebihannya masing-masing. Burung bisa terbang tinggi, gajah punya kekuatan luar biasa, kelinci pandai menggali, Mona lincah banget, tupai jago melempar. Gak ada yang lebih hebat atau lebih jelek, semua penting. Kamu juga punya bakat unik yang bisa membantu orang lain loh. Yang ketiga, menjaga alam itu tanggung jawab kita semua. Hutan bukan cuma rumah buat hewan, tapi juga paru-paru dunia yang kasih kita udara bersih.
Bayangin deh kalau semua pohon ditebang. Nggak ada tempat teduh, nggak ada yang menyerap karbon dioksida. Cuaca jadi panas banget. Makanya kita harus jadi pahlawan buat bumi kita. Yuk kita jadi pahlawan lingkungan. Ingat teman-teman, nggak ada yang terlalu kecil untuk membuat perubahan. Seperti Kiko si kelinci kecil yang bisa bantu mengusir penebang, kamu juga bisa jadi pahlawan lingkungan. Jangan lupa subscribe Dongeng Bumi untuk dapat cerita-cerita seru dan penuh pelajaran berharga lainnya. Tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan petualangan baru setiap minggu. Sampai jumpa di cerita berikutnya teman-teman hebat. Tetap semangat jadi pahlawan untuk bumi kita. Terima kasih.